Halo semuanya. Wah. Oke, kali ini kita general reading lagi ya. Kita baca tarot, energi general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energi bisa terbolak-balik, bisa vice versa. Jadi ambil yang bermanfaat aja buat hidup kamu. Dan kita harus lebih menyerahkan segala sesuatunya sama yang maha kuasa. Oke. Kalau mau pembacaan tarot energi personal buat keperluan pribadi atau konsultasi, itu hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini. Kayak gitu. Ya. Baiklah, judul video yang aku buat kali ini tentang perjalanan dan koneksi spiritualmu. Oke. Jadi kita bakalan clarify energi secara umum ya. Jadi ini energi general banget. So kamu ambil yang relate aja, ambil yang beberapa positif untuk kamu gitu. Ini tentang bagaimana perjalanan dan koneksi spiritual kamu. Oke. Shuffle ya. Oke, ini ada kartu strength. Ace of Pentacles, Knight of Swords, Six of Swords, Page of Cups, Six of Wands, King of Swords. Wow. Oke. Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio. Tapi yang kuat di sini Leo ya. Dan Libra, Aquarius, Gemini. Banyak sih energi di sini. Cuma yang strong banget Leo. Strength. Jadi aku ngelihat ya, perjalanan kamu, beberapa dari kalian, mungkin yang di awal itu ada yang ngerasa seperti berada dalam lingkungan yang gak enak, berada dalam pertemanan atau keluarga yang mungkin kamu ngerasa itu tidak satu frekuensi dengan kamu, tidak satu vibrasi dengan kamu, tidak satu energi dengan kamu. Aku ngelihat dalam keramaian mungkin kamu bisa merasa kesepian. Kalau orang bisa tertawa, kamu kayaknya sulit banget ikut tertawa seperti mereka. Tapi bisa juga dalam keadaan terbalik, misalnya mereka tiba-tiba kesal, marah, kamu bisa bahagia gitu. Ya, itu nggak satu frekuensi ya. Kamu nggak satu vibrasi dengan mereka gitu. Dan beberapa ada yang rasa konflik batin ya, sama teman, sama saudara ya. Bahkan teman-teman dekat juga ada yang kayak menurut kamu bikin kamu jadi kayak nggak mood, bikin kamu tuh jadi nggak bersemangat. Bahkan kamu tuh ngerasa sangat sedikit orang yang mengerti kamu gitu. Jadi kamu sering memendam semuanya sendiri. Ada beberapa omongan, beberapa kata-kata, beberapa tingkah laku yang toksik yang kamu terima di lingkungan kamu.
Misalkan ada orang yang ngomong tentang hidup kamu, ngomentari hidup kamu, menghakimi kamu, ya ngejudge kamu. Intinya banyak yang mematahkan semangat kamu, sampai kamu tuh bingung bagaimana harus menjalani kehidupan ini. Aku juga lihat beberapa dari kalian sering gagal ya, sering banget gagal, sering kayak udah coba peluang A, peluang B, peluang C sampai Z, kok kayak sering banget mengalami kekalahan, kegagalan. Udah coba banyak hal, kayak susah banget gitu ngedapetin sesuatu yang klik. Bahkan udah ada peluang juga, pas kamu terjun ke dalamnya ternyata itu kayak kurang passionate buat kamu. Kamu kayak sulit banget nemu passion kamu. Passion dalam arti ya, kamu sulit bergairah melakukan sesuatu gitu, sampai kamu bingung sebenarnya apa tujuan hidup kamu. Nah, jadi ada beberapa yang kayak jadi merasa stres, merasa kayak bingung. Ya, itu sebenarnya karena kamu belum menemukan jati diri. Ya, mungkin di awal ada yang seperti itu, jadi merasa kebingungan. Bahkan orang-orang di sekitar kamu bilang kamu tuh aneh ya. Orang-orang di sekitar kamu yang malah jadi ngerasa kamu tuh yang aneh. Mereka bingung kamu maunya apa. Bahkan ya banyak yang menghakimi kamu, terutama orang-orang toksik di sekeliling kamu. Mereka gak ngerti mungkin jadi diri kamu tuh seperti apa. Karena beberapa kalian itu ada dalam keluarga atau pertemanan atau lingkungan yang ya kamu berada di sana kamu merasa serba salah ya. Bahkan ketika kamu ingin mengeksplor passion kamu, kayak nggak ada yang dukung gitu. Belum lagi omongan-omongan kiri kanan, depan belakang. Nah, ketika kamu ingin berkreasi, ketika kamu ingin mengeluarkan passion kamu, ya kebanyakan orang malah menganggap kamu dengan sebelah mata gitu. Jadi ya itu yang membuat kamu jadi kehilangan arah, kehilangan jati diri juga. Makanya beberapa dari kalian jadi berusaha untuk menyenangkan orang, berusaha untuk bagaimana supaya bisa diterima sama lingkungan, bagaimana supaya bisa dapat pengakuan. Jadi kehilanganlah jati diri karena memang gak tahu jati diri gitu. Hingga akhirnya ada yang ngerasa kayak, ya gue capek juga hidup kayak gini, di dunia tipu-tipu kayak gini. Soalnya ya kamu berusaha menyenangkan orang, ngikutin standar orang, kamu pikirin perasaan orang, tapi orang gak mikirin perasaan kamu. Jadi kamu kehilangan arah lagi dan lagi. Karena apa? Gak jadi diri sendiri gitu. So ya, ada yang kayak ngerasa ini temen gue, saudara gue, nih orang yang deket sama gue kok pas perlunya aja ya baik, pas mereka senang kok gue dibiarin sendiri, gue gagal, gue gak disupport, gue jatuh gak ada yang nolong. Tapi saat gue dapet sesuatu yang menjadi kejayaan atau sesuatu yang bikin gue berjaya, ya banyak orang yang mendekat. Ya itulah tandanya kalau kamu selama ini hanya berusaha menyenangkan orang lain sampai kamu lupa sama diri kamu sendiri. Itulah kalau kita tidak mencintai diri sendiri. Maka cintai dulu diri kamu, kenali diri kamu, bangun dulu kualitas diri kamu supaya orang menghargai kamu. Bagaimana orang mau sayang sama kamu kalau kamu gak sayang sama diri kamu sendiri gitu. So ya, hidup ini kan pilihan ya. Banyak banget pilihan dalam hidup ini. Jadi kamu mau menjadi diri sendiri atau mau
kehilangan jati diri kamu untuk membahagiakan orang lain gitu. Karena menjadi diri sendiri pun ada resiko ya, resikonya banyak. Mungkin kamu jadi sering ngerasa kesepian, hanya beberapa orang yang satu frekuensi dengan kamu. Mungkin kamu punya sedikit teman, cuma kan itu pilihan ya. Mungkin ada yang merasa lebih baik punya sedikit teman, tapi nggak fake, nggak palsu, nggak manfaatin. Lebih baik punya sedikit teman, tapi benar-benar mengerti kamu, menerima jati diri kamu. Tapi ada juga yang mungkin masih betah dalam situasi toksik, jadi rela kehilangan jati diri demi menyenangkan orang lain, demi punya banyak teman, demi punya penerimaan dan pengakuan dari orang gitu. Jadi kamu udah di fase mana nih? Nah, itu ya. Terus kita lihat. Ini ke love life dulu ya. Berarti tentang koneksinya. Karena di dalam perjalanan spiritual ada juga yang punya spirit connection ya. Beberapa ada yang gitu aku lihat. Jadi karena seseorang bisa menjadi pelajaran hidup buat kamu, semakin spiritual. Kita lihat secara koneksinya ya. Oke, Seven of Swords. Ace of Pentacles. Okay. Eight of Swords. The Chariot. Six of Wands. Page of Swords. Five of Swords. Okay. Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo. Aquarius sudah ya. Cancer, Aries, Leo, Sagittarius. Bisa energi aja. Jadi aku ngelihat beberapa dari kalian itu sebelumnya kan ada yang menjalani hubungan karma, tapi ada juga yang langsung bertemu twin flame. Cuma banyak banget pembayaran karmanya. Karena apa? Toxic banget soalnya gitu. Jadi hubungan karma itu beda tipis sama twin flame yang toxic gitu. Sebelumnya ada yang di antara kalian betah banget dalam hubungan karma, ngerasa punya kemelekatan. Contohnya kayak kamu tuh tahu take and give-nya nggak balance, kamu yang selalu berkorban di dalam hubungan atau koneksi itu. Kamu tahu lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan, tapi kamu masih bertahan. Ada beberapa yang bertahan dalam hubungan karma itu. Jadi kayak apa ya, mohon maaf nih, bucin banget gitu. Yang bertahan dalam hubungan karma ya bucin banget mungkin ya, ngerasa seperti budak cinta. Atau ada juga beberapa faktor, contoh mungkin kamu ada keterikatan dengan dia, bisa secara status, materi, atau pengaruh keluarga gitu. Dan ada juga yang merasa kayak ya udahlah, gue udah lama sama dia, setoksik-toksiknya dia, ya udah gue bertahan aja. Tapi semakin bertahan, dianya sulit berubah gitu. Kamu udah tunggu nih, kamu optimis dia akan berubah. Tapi kalau sudah karakternya, sudah tabiatnya buruk, itu nggak mudah kak ya. Jadi ada memang orang yang kena azab dulu baru berubah, tapi kan belum datang azabnya. Azab itu kan diatur sama yang di atas. Ya, so ada yang rela bertahan. Misalnya gini, kamu udah tahu karakter dia egois, kamu udah tahu karakter dia itu
player, kamu misalnya udah tahu karakter dia itu keras bahkan kasar, tapi kamu masih bertahan sama dia sangat lama, ya itu karena kamu saat itu, atau masih ada nih yang bertahan karena kamu lebih memikirkan perasaan dia daripada perasaan kamu sendiri. Kembali lagi, kamu belum siap menjadi diri sendiri, kamu belum mencintai diri sendiri. Jadi kamu fokus banget bahagiain orang, bahagiain ini nih orang yang toksik ini gitu, hingga akhirnya semesta menyadarkan kamu. Sampai kapan lo berkorban terus sama orang? Lo berhak bahagia, dan segala sesuatu yang gak balance itu gak baik. Sesuatu yang gak seimbang itu gak baik. Jadi di saat kamu tuh mencintai terlalu berlebihan, tapi dia mencintai kamu dengan ala kadarnya aja, ya semesta yang menyeimbangkan. Akhirnya kamu disadarkan untuk keluar dari hubungan toksik itu gitu. Makanya kan ada yang, ya gue udah gak peduli sih, udah bertahun-tahun juga, atau gue udah banyak berkorban juga, ya udahlah gue ikhlas aja. Sekarang gimana caranya supaya gue keluar aja dulu dari hubungan toksik ini. Makanya ada diantara kalian yang dulunya baik banget, tiba-tiba sekarang sudah jadi genderuwo gitu ya. Dulunya kamu malaikat banget, sekarang kamu tiba-tiba jadi iblis yang gak nanggung-nanggung. Kamu tuh kayak udah yakin banget meninggalkan orang itu. Ya, terlepas dari siapa yang pergi atau siapa yang ditinggalkan, ya kamu ngerasa ya udah fix lah, gue gak mau lagi ada dalam hubungan toksik sama dia gitu ya. Kamu udah gak mau lagi ada dalam hubungan toksik sama dia gitu. Tapi ada beberapa juga yang masih ketakutan, ngerasa gak tega, terus dianya minta kamu kembali, kamunya kasihan. Nah, gak konsisten. Kamu gak konsisten jadinya untuk melepas dari hubungan toksik gitu. So ya, namanya juga hubungan karma. Karma itu kan ada kemelekatan di dalamnya. Jadi kalau kamu nggak tegas untuk lepas dari hubungan karma, ya kamu akan ditarik lagi. Jadi kalau kamu nggak konsisten nih, terus dianya datang kayak mencoba merayu, mencari perhatian kamu, mencoba untuk berhubungan lagi sama kamu, terus kamu kasihan, kamu nggak tega sama dia. Nah, kan kamu nggak konsisten untuk pendirian kamu melepas hubungan toksik kayak gitu. Ya, kamu kembali lagi nanti jadi ada dalam siklus karma yang berputar-putar begitu-begitu aja gitu. So ya, perhatikanlah orangnya itu pantas nggak diberi kesempatan atau enggak gitu ya. Jadi ada yang sebelumnya sudah menjalani hubungan kayak gitu, kemudian setelah hubungan karma itu sudah dilalui, nextnya ada nih yang ketemu soulmate, tapi ada juga yang ketemu twin flame, tapi ada juga yang bersamaan nemu soulmate dan nemu twin flame. Bisa dalam orang yang sama, bisa juga di dua orang yang berbeda. Gini kan, kamu tuh udah punya pengalaman nih, misalnya di masa lalu gue udah punya pengalaman dulu, gue jalanin hubungan toksik sama orangnya begini begitu. Nah, gue udah tau lah pengalaman itu menyakitkan, jadi gue pengen dapet yang lebih baik, seenggaknya bisa menghargai gue, menerima gue apa adanya. Nah, kamu naikin level kamu kan, kamu merasa ya kamu perlu mencintai diri kamu, melindungi diri kamu, sehingga ya yang klik dengan kamu, ya yang mau berjuang untuk kamu. Nah, itu soulmate kamu tuh. Ya, yang mau membahagiakan kamu. Jadi soulmate itu bakalan lebih sering memberikan kebahagiaan ke kamu daripada penderitaan. Jadi kebalikan hubungan karma ya gitu. Cuma aku ngelihat ada di sini yang bersamaan kemudian bertemu sama twin flame, cerminan, mirrornya ya.
Aku ngeliat seperti itu. Soalnya kamu bersama soulmate juga kayak ada yang kurang fulfillment gitu ya, nggak terlalu bahagia banget. Soalnya kan kalau sama soulmate itu ya yang diterima bahagia-bahagia doang, yang kita terima ya dibahagiain, disurprisein, atau ya surprise service dari dia tuh ada gitu ya. Sorry. So banyak yang merasa gue sama soulmate ini kayaknya datar-datar aja, nggak terlalu passionate, nggak terlalu bergairah banget gitu ya. Pada akhirnya ada yang ngerasa ya si soulmate ini mungkin jadi teman aja, kayaknya lebih cocok jadi partner apa ya, hidup, tapi bukan partner jiwa. Karena ada yang ngerasa partner jiwa yang cocok itu ya twin flame-nya gitu kan, namanya juga kembaran api ya. Twin flame itu kan kembaran jiwa. Jadi ya mungkin kamu ngerasa lebih klik jiwa kamu sama jiwanya twin flame ini gitu. So entah udah ketemu soulmate atau enggak, tapi aku ngerasa beberapa dari kalian ini udah di fase menemukan tanda-tanda kamu bertemu twin flame kamu, kembaran jiwa kamu gitu. Soalnya ada ini yang udah fasenya sangat spiritual banget. Contohnya misalnya gini, kamu bertemu seseorang atau kenalan sama seseorang, berbicara dengan seseorang, pernah berkomunikasi sama seseorang, kamu melihat dia itu seperti diri kamu sendiri. Kamu melihat dia itu seperti kayak mungkin dia itu seperti sosok kamu di masa lalu atau vice versa ya. Kamu ngerasa dia itu banyak kemiripan sama kamu dari cara dia bicara, apa yang dia suka. Terus kamu ngerasa ya pola pikir kamu sama dia itu sama. Meskipun kalian di sini ada yang punya perbedaan gitu. Tapi tetap aja jiwa kalian, soulnya kalian itu kayak mirip gitu, sama banget ya. Cuma ya aku ngerasa gak semua twin flame itu langsung bisa ngebahagiain kamu gitu, enggak. Karena twin flame itu ya ada yang memang porsi kebahagiaan dan penderitaannya itu sama, balance ya. Makanya ya beda gitu, beda tipis banget sama hubungan karma. Twin flame itu ada semacam mirroring, jadi penderitaan dan kebahagiaannya itu porsinya hampir sama. Nah itu tuh yang bikin kamu sama dia sangat menggebu-gebu. Makanya ada yang kayak pengen banget bersatu sama twin flame-nya gitu, karena memang membara ya kan. Kita tuh kayak naik roller coaster gitu loh. Terus ada roller coaster lagi ya, tiba-tiba di awal tuh kamu biasa aja, bahkan ketika kamu pergi menghindar atau mengundurkan diri dari hubungan ini, dianya memburu kamu, dia tuh kayak kecarian kamu gitu. Tapi ketika dianya menghilang dari kamu kecarian dia gitu. Jadi lucu sih, kayak Tom and Jerry. Nah, and then ada juga yang memang masih toxic banget twin flame-nya ya. Dia mungkin belum bisa sebaik kamu, karena ada di antara kalian yang fase hidupnya berbeda. Apalagi kalau ini beda kedewasaan ya. Kamu udah menjalani pahit manis hidup ini, asam garam hidup ini kamu udah ngerasain, sedangkan dia mungkin belum sejauh kamu pergerakannya gitu. Jadi ya itu kadang yang ngebuat kayak terjadi konflik batin ya. Terutama ada yang ngerasa kayak kita kemarin baik-baik aja, bertemu, berbicara, berkomunikasi, tapi tiba-tiba kok lo ngilang gitu aja. Atau ada yang ngerasa kayak ya seperti di ghosting atau gimana. Cuma namanya twin flame itu misterius memang ya, misterius banget kejadiannya. Kadang aku gimana ya,
Ya gitu deh, kalian kalau udah ngerasain pasti tahu lah maksud aku. Ini sulit diungkapkan pakai kata-kata, hanya bisa dirasa. Bayangin ya, misalnya kamu bertemu cerminan kamu nih, kamu bertemu mirrornya kamu di hadapan dia. Kamu tuh sebenarnya nggak bisa menyembunyikan banyak hal. Jadi kayak kita berkaca nih, ya kalau kita buruk-buruk aja, kaca itu nggak pernah bohong ya. Terus kalau kita di depan cermin ya, kita nggak bisa menutupi apapun, karena apa yang kita pancar itu yang terpantul di cermin itu kan. Nah, jadi kamu kadang salting gitu ke dia, salah tingkah, soalnya apapun yang kamu rasa dia bisa rasain gitu. Begitu juga dengan dia tuh kalau nggak banyak bicara juga kamu kayaknya tahu apa yang dia sembunyikan, kamu tahu apa yang dia rasakan, bahkan di saat dia ada masalah pun kamu ngerasa energinya. Jadi kalau nggak ketemu juga dia kenapa-kenapa, kamu bisa ngerasain kegelisahannya menjadi kegelisahan kamu. Kamu bermimpi tentang dia, ternyata memang dia lagi ada masalah gitu. Jadi ya itu sih koneksi yang spirit banget. Ya pada akhirnya meskipun ini apa ya, misterius banget, cuma seru sih memang kalau dipelajarin. Bahkan kita nggak bisa mengandalkan sekedar satu atau dua literatur, karena pengalaman-pengalaman orang pun banyak ya yang ada dalam koneksi seperti ini gitu. Jadi kalau twin flame yang vibrasinya tinggi banget itu ya, itu di awal atau beberapa kali ketemu atau beberapa kali komunikasi tuh rasanya nyambung banget ya. Rasanya kayak udah kenal lama, rasanya kayak dia tuh kayak rumah kita ya, kamu tuh kayak rumahnya yang ngertiin dia banget gitu. Tapi ada masa dimana bercermin itu sakit ya, bermirror itu sakit. Soalnya gini, kamu ketemu dia, kamu ngerasa salah tingkah, kamu berhadapan dengan dia, kamu ngerasa salah tingkah, atau dia yang seperti itu ya, bisa vice versa. Ada yang salah tingkah, terus ada juga yang masih belum healing dari masa lalunya. Misal kayak gini, gue berhadapan sama lo tuh gue ketakutan, gue khawatir, kayaknya gue nggak bisa sembunyiin apa yang gue rasa, kayaknya ya gue salting lah, gue salah tingkah. Bahkan ada yang merasa ya gue takut jatuh cinta sama lo, gue takut terlalu dalam sama lo, makanya ada yang pergi tiba-tiba gitu. Apalagi nih twin flame-nya nggak sesuai ekspektasi. Contohnya nih, kamu tuh sebenarnya nggak punya alasan kenapa kamu tuh terus bahagiain dia, berkorban untuk dia. Sebenarnya nggak ada alasan. Kamu tuh kayak mencintai dia tanpa syarat gitu. Kamu rela mungkin ya dari pagi sampai malam membantu dia atau segala hal ya. Ya kamu juga berpikir, kok gue bego banget gitu ya. Tapi kamu ngerasa udahlah lakuin aja. Gue tulus kok, ada yang ngerasa kayak gitu. Padahal masa lalu kamu itu belum tentu bisa apa ya, men-trigger kamu supaya kamu tuh berubah ke arah lebih baik gitu. Jadi ada yang punya masa lalu kelam tapi bukannya belajar dari masa lalu itu maksudnya. Jadi ya kamu rela lah melakukan apa aja untuk dia. Tapi ya makin hari dijalanin ternyata dia nggak sesuai ekspektasi kamu. Dia sering banget nyakitin kamu. Bahkan ya dia nggak nganggep kamu, dia nggak ngucapin terima kasih saat kamu baik, dia nggak ngucapin maaf saat dia bersalah. Bahkan dia tuh gengsi banget gitu, minta tolong ke kamu saat dia butuh bantuan. Bahkan kamu yang terus-menerus inisiatif menyodorkan bantuan di saat dia memerlukan gitu. Jadi ya toksik memang. Bahkan ada yang bertanya-tanya, kok gue jatuh lagi dalam lingkungan toksik, padahal masa lalu harusnya ngajarin gue dong, tapi kok ini muncul lagi situasi toksik ini.
Dan ya finally kamu memilih untuk mengundurkan diri dari koneksi ini lagi dan lagi gitu ya. Karena proses perjalanan spiritual itu memang membingungkan juga. Ada yang memang harus healing berkali-kali. Udah healing kemarin ketika disakiti di masa lalu, sekarang healing lagi. Nah, ya kita kan manusia nggak pernah lepas dari masalah, termasuk perjalanan spiritual juga ya. So ketika kamu merasa dia nggak sesuai ekspektasi kamu merasa kayaknya nggak mungkin begini-begini terus, gue perlu mencintai diri gue sendiri gitu. Terus ada yang ngerasa ya mungkin kita berpisah tanpa kata-kata, karena ya kita bicara baik-baik juga takutnya ada konflik lagi, karena sulit banget ya mendeskripsikannya pakai omongan gitu ya, sulit banget memang. So ada yang memang gak menyelesaikan ini baik-baik, tapi setelah udah berpisah baru kayak ngerasa kangen, rindu, bahkan kamu masih cari tahu tentang dia, kamu stalking dia di media sosial, kamu cari-cari media sosialnya, kamu cari tahu kabarnya, kamu stalking channel tarot, nonton tarot ya kan, lihat energi dia melalui tarot. Nah jadi ya dia ini beda ya, beda banget. Dia tuh kayak kembaran jiwa kamu. Jadi walaupun kalian punya jalan hidup masing-masing, selalu ada rasa ingin tahu kabarnya, seperti anak kembar ya. Jadi punya jalan hidup masing-masing, tapi tetap kayak ya pengen tahu lah, dia sehat nggak, dia bahagia nggak, kayak gitu. Dia pun seperti itu, dia masih cari tahu kamu diam-diam, cuma kalian masih saling diam-diaman. Gitu. So apa ya, mungkin di masa lalu kamu ngerasa ada seseorang yang mengajarkan kamu untuk mendapatkan seseorang yang lebih baik lagi gitu kan. Nah terus kamu ketemu twin flame, kamu seperti kayak kesetrum gitu. Kesetrum dalam arti ya gak semua di dunia ini harus sesuai dengan ekspektasi kamu. Jadi kamu udah ketemu twin flame, kamu belajar banyak hal, mencintai diri sendiri, kemudian mencintai dengan tulus tanpa syarat ya. Dari twin flame kamu juga bisa belajar ternyata kita tuh nggak boleh terlalu bergantung sama orang lain. Kalau mau berbuat baik lah, tulus lah, nggak usah ungkit-ungkit kebaikan kamu A sampai Z, nggak perlu. Jadi ya twin flame itu banyak ngasih pelajaran kehidupan sama kamu, nggak hanya sekedar membuat kamu mencari tahu jati diri, mengenal jati diri, atau mencintai diri sendiri, tapi kamu juga belajar ya ternyata hidup ini nggak boleh egois, nggak boleh mengebawa ego kita. Mungkin kamu pernah dealing sama orang yang ego, tapi kamu nggak boleh ikutan ego. Jadi jangan ngerasa kayak gue udah capek, gue udah muak dengan hidup yang ngebahagiain orang mulu, orang nggak bahagiain gue. Nah terus kamu ketemu soulmate kamu dibahagiakan, habis itu kamu ngerasa hambar. Nah terus kamu bertanya-tanya mau kamu apa. Bahkan ada yang ngerasa kok gue nggak bersyukur ya, gue udah dapet soulmate nih. Nah terus kamu ketemu twin flame. Mungkin ada yang beberapa ngerasa jadi ini semua membagongkan ya. Membingungkan emang gitu. Jadi ya twin flame ini banyak ngajarin ya banyak hal lah kalau aku lihat ya. Nggak hanya satu, nggak hanya dua, tapi banyak hal. Kamu tuh bisa tahu bagaimana kita berinteraksi dengan kembaran jiwa kita melalui vibrasi, melalui energi. Kamu tahu mencintai diri sendiri, tapi kamu tahu juga mengendalikan diri. Karena melalui twin flame ini juga diajarin, boleh mencintai diri sendiri, tapi bedainlah dengan ego. Jangan ngerasa kayak
mengungkit-ungkit kebaikan kita, mengungkit-ungkit keburukan dia. Nah, itu sama aja kita mencintai pakai syarat, mencintai dengan pamrih. Tapi kalau kita berdamai dengan keadaan, beradaptasi dengan kenyataan, kita pasti tahu, oh ini loh arti cinta, begini loh mengasihi manusia, begini loh mengasihi partner jiwa kita. Kita nggak nuntut apa-apa, kita pun banyak belajar dari dia, kita pun bisa berbagi energi positif ke dia gitu. Jadi ya, twin flame itu sebenarnya ya, kalau lebih fokus pada perjalanan spiritual nggak toksik jadinya. Tapi kalau fokus pada penyatuan, gimana caranya supaya gue nikah sama dia, gue tuh pengennya bersatu, kalau nggak bersatu ya bye bye gitu. kalau nggak ada jalan untuk bersatu ngapain, bye bye aja gitu, say goodbye aja, males gue buang-buang waktu. Ada yang rasa gitu ya, itu ya memang karena masih toksik juga, dia dan kamu gitu ya. Jadi kayak apa ya, kalau masih kayak gitu pola pikir kita itu bukan cinta lagi sih, itu udah obsesi menurut aku. Hati-hati loh, jangan sampai obsesi banget. Kalau udah sampai obsesi yang levelnya tinggi, takutnya jadi psycho, jadi psikopat gitu ya. Kalau psikopat itu ya takutnya bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. So ya, ketemu twin flame ini cerminan kamu, mirrornya kamu, bukan berarti jodoh kamu. Jadi nggak semua twin flame harus bersatu. Jadikan aja dia sebagai mirror yang benar-benar membuat kamu kesetrum gitu ya, ke trigger, supaya kamu tuh tahu, oh ternyata perjalanan spiritual itu mengenal diri sendiri, mencintai diri sendiri, terus memberikan cinta yang tulus tanpa syarat gitu. Dan tidak terlalu bergantung sama orang lain ya, tidak terlalu berekspektasi terlalu tinggi supaya tidak terlalu kecewa. Jadi dengan twin flame ini kamu tuh seperti berinteraksi dengan diri kamu sendiri. Kalau kamu mau berbuat baik sama dia, berbuatlah baik, tapi nggak usah nuntut apa-apa gitu. Dan ya, kalau kamu sudah punya partner jiwa seperti ini, itu tandanya apa yang kamu pancarkan bisa dipantulkan ke kamu. Jadi kamu bisa sharing energi positif ke dia melalui meditasi, melalui doa, berbagi energi positif, berbagi vibrasi ke dia, frekuensi ke dia gitu. Misal kayak kamu ngerasa orang ini benar-benar membuat kamu semakin menjadi orang yang tulus, semakin menjadi orang yang dekat sama yang maha kuasa. Nah, kamu kan baik kalau mendoakan dia gitu. Jadi istilahnya kamu tuh gak hanya menyelamatkan jiwa kamu, tapi kamu juga menyelamatkan jiwa seseorang ini gitu. Jadi kalau seseorang ini menerima vibrasi kamu, menerima energi positif kamu, terus kamu ngelihat dia berubah ke arah lebih baik, itu tandanya kamu sudah menjadi berkah. Kamu udah jadi berkah buat seseorang ini. Berarti tidak menutup kemungkinan dia pun akan memberi berkah ke orang lain. Kamu pun masih bisa memberikan berkah ke orang lain, memancarkan energi positif gitu. Jadi ya, banyak perkembangan gitu. Jadi kamu tahu, oh tujuan hidup sesungguhnya itu kayak gini, misi hidup yang sesungguhnya itu kayak gini. Kamu jadi tahu ternyata segala sesuatunya itu harus benar-benar kita pikirkan, kita rasakan, dan harus benar-benar berasal dari kata hati dan intuisi kita. Dan challenge-nya selalu tentang ego, tantangan itu selalu tentang ego kita. So ya, ini harus benar-benar dipahami satu persatu ya, karena kayak yang aku bilang, ini lebih baik dirasakan. Kalau diungkapkan pakai kata-kata juga
Mungkin kamu harus ngulang-ngulang video ini ngulang-ngulang nonton video ini untuk lebih memahami, supaya lebih paham gitu dengan apa yang aku bilang. Oke. Kita lihat lagi ya. High Priestess, Knight of Pentacles, King of Pentacles, Justice, Page of Pentacles, Nine of Swords, and Three of Pentacles. Okay. Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Libra, Gemini. Yang kuat Libra ya. Scorpio. Terus yang kuat Pisces sama Cancer. Bisa energi aja. So, ya kalau kita sudah mengalami tanda-tanda perjalanan spiritual ya, aku sih ngerasa adalah beberapa kode-kode alam yang kamu terima. Kayak misalnya mungkin kamu sering lihat angka kembar, angka 11-11 gitu, 13-13. Bisa di jam HP kamu atau di mana kamu ngelihat angka kembar. Kalau soal angka kembar itu merupakan kode alam sebenarnya ya, clue dari semesta. Bisa tentang apa yang kamu pikirkan pada saat itu, apa yang kamu rasakan pada saat melihat angka kembar itu, maka bergeraklah sesuai dengan kata hati kamu. Jadi misalnya kamu lagi mikirin sesuatu, gue lagi mikir, nih twin flame gue kayaknya lagi ada masalah, gue doain dia lah gitu. Tiba-tiba kamu lihat angka kembar, berarti doakan dia gitu. Jadi jangan tunda-tunda di saat kata hati kamu dan kode alam itu bekerja gitu. Karena setiap angka itu nggak perlu dipermasalahkan ya. Kamu mau lihat angka 44, 22, 99, 77 atau 11-11, 13-13, nggak masalah angkanya mau apa aja. Pokoknya di saat kamu lihat angka kembar itu, apa yang terbesit di dalam pikiran dan perasaan kamu, lakukan itu. Jangan tunda-tunda, apalagi itu niat baik ya, gitu. Misal kayak, ya gue ngerasa gue ada salah sama dia, gue ngerasa dia ada baiknya juga, apa gue samperin aja ya, apa gue ajak bicara aja ya, apa gue harus minta maaf juga ya. Nah, dengerin kata hati kamu gitu. And then aku ngelihat ya beberapa dari kalian kan ada yang punya orang lain, bahkan sudah ada yang berkomitmen. Kembali lagi ya, challenge-nya adalah ego kamu ya. Kita hidup di dunia ini banyak pilihan. Hidup adalah pilihan ya. Jadi harus bisa memilih gitu. Misal kalau kamu sudah punya orang lain, terus kamu merasa sangat menggebu-gebu sama twin flame ini ya, atau vice versa, dia sudah ada orang lain tapi dia twin flame kamu, terus kayak gitu gimana dong ya. Ingatlah, fokus kamu di twin flame itu apa ya. Fokus kamu di twin flame untuk perjalanan spiritual atau untuk penyatuan? Kalau untuk penyatuan jatuhnya obsesi gitu. Apalagi yang udah sampai ngerasa gimana ya caranya supaya bersatu, gimana supaya begini begitu, sedangkan kamu ada orang lain. Apalagi misalnya dia yang ada orang lain. Coba kendalikan diri, coba pakai logika juga dong. Jadi perjalanan spiritual itu apa ya, penuh dengan misteri loh. Kita tuh harus kendalikan perasaan, pikiran, jangan ikutin ego kita. Apalagi membedakan intuisi dengan ego itu sulit juga. Membedakan mencintai diri sendiri dengan ego juga sulit. Jadi bijak-bijaklah. Semakin kamu dalam masuk ke perjalanan spiritual, semakin banyak ujian kamu.
semakin banyak challenge-nya, tantangannya. Jadi kalau udah ketemu twin flame, di saat udah ada orang lain, terus kamu harus ninggalin orang lain demi twin flame kamu. Padahal sama twin flame kamu belum tentu kamu bisa lebih bahagia. Apalagi kalau twin flame kamu sulit berubah gitu. Kalau sulit berubah ya adalah resikonya nanti gitu. Apalagi nih kalau kamu atau dia punya pasangan yang baik orangnya, terus kamu meninggalkan pasangan ini atau dia meninggalkan pasangannya demi twin flame ini, demi koneksi ini. Hati-hati dengan siklus karma, karena karma ini ngikutin terus sebenarnya ya. So ya gitulah. Ribet banget memang. Gue ngejelasin aja nih keringatan nih gue. Jadi ya rumit memang, penuh dengan misteri juga ya, perjalanan-perjalanan spiritual, koneksi twin flame, koneksi spiritual. Itu semua harus benar-benar menggunakan energi yang strong, energi yang kuat. Jadi di saat kamu ngerasa energi kamu lagi nggak bisa menentukan pilihan, lagi nggak bisa membuat keputusan, jangan dulu dipaksakan. Takutnya kamu bisa membuat keputusan yang salah. Makanya butuh berkali-kali healing, butuh berkali-kali menyembuhkan luka batin, menenangkan diri. Jadi jangan jangan takut, atau jangan merasa capek, healing dan healing lagi, karena memang begitulah. Kita nggak cukup sekali dua kali healing. Healing itu bisa loh dengan cara coba kamu pergi ke tempat-tempat yang menyejukkan, coba kamu lebih banyak sendiri, coba kamu lebih banyak ibadah, supaya Tuhan dan semesta memberikan pikiran yang jernih, hati yang bersih, supaya kamu bisa mengambil keputusan gitu. Dan kita boleh mencintai diri sendiri, tapi kita nggak boleh egois ya. Contohnya ya, kamu ngerasa enggak, gue sama orang lain gue nggak bahagia, orang lain di sisi gue atau dia ngerasa gitu, itu misalnya nggak ngebahagiain, yang sama gue atau yang sama dia itu kayaknya toxic bla bla bla. Nah seperti itu ya, it's okay lah kalau memang itu terjadi. Tapi sebelum kamu membuat keputusan tentang siapa yang kamu pilih, pikirkan dulu, pertimbangkan dulu, doakan dulu gitu. Jadi jangan terburu-buru ya. Kita harus bisa nih selaraskan pikiran, hati, intuisi, itu semua harus balance, harus seimbang. Kalau nggak seimbang ya itu tuh takutnya ada karma baru lagi dan lagi. Nah itu yang menjadi sesuatu yang perlu kita waspadai gitu. Jadi ya namanya perjalanan spiritual itu menurut aku nggak ada habisnya. Kedepannya kita akan selalu diuji dan diuji lagi. Apapun itu bentuk ujiannya pasti ada aja. So ya, fokuslah pada perjalanannya, bukan pada hasilnya. Karena hasilnya ini kelihatan kalau kita udah di akhirat gitu. Di akhirat itu ya yang dinilai bagaimana perbuatan kita, tingkah laku kita di dunia ini gitu. So ini semua jadi berupa sinkronisitas ya. Semua sangat sinkron, apa yang terjadi di masa lalu kamu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan setiap healing yang kamu lakukan itu sebenarnya membuat kamu tumbuh menjadi jiwa yang baru lagi dan lagi. Ketika kamu membereskan fase pertama, kamu menjadi jiwa yang baru di fase kedua. Ketika kamu membereskan fase kedua, kamu menjadi jiwa baru di fase yang ketiga. Dan semakin lama akan semakin baru. Yang berbeda itu jiwa kamu. Jiwa kamu tuh terupgrade terus menerus. Jiwa kamu itu kembali pada hakikat sebagai manusia yang murni, yang benar-benar suci, yang benar-benar semakin dekat pada alam semesta. Dan tentunya semakin dekat sama yang maha kuasa. Itu yang paling utama ya. So ya, kadang kita memikirkan semuanya terlalu dalam,
semakin kita nggak mengerti sebenarnya, karena semua semakin menjadi misteri. Dan hidup ini memang misteri ya. Hidup ini rahasia Tuhan, rahasia yang maha kuasa. Jadi ya tetap lakukan yang positif, tetap lakukan yang menjadi kebaikan. Dan kita tuh boleh menjadi diri sendiri, boleh mencintai diri sendiri, tapi kita harus kendalikan ego kita, kendalikan diri kita, harus bisa bedakan kata hati dan intuisi, kayak gitu ya. Oke, jadi aku rasa ini dulu ya reading general kali ini. Mudah-mudahan next time bisa bahas kayak gini lagi, karena ya untuk mengulas hal spiritual, perjalanan maupun koneksi itu ya masih banyak sebenarnya yang perlu diulas ya. Kalau aku ulas terlalu dalam, ini durasinya panjang. Jadi ini aja dulu, next time kita reading general lagi tentang ini, oke? Ambil yang bermanfaat aja, ambil yang positif untuk hidup kamu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.